Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita di channel Miss. Ya, semoga kalian menjadi semakin cinta dengan matematika setelah menonton video ini. Khususnya buat kalian yang sekarang sedang menempuh pendidikan di kelas 7 SMP ya. Oke. Nah, kali ini Miss mau bahas beberapa materi tentang bilangan, himpunan, aljabar, dan persamaan linear satu variabel ya. Jadi beberapa materi tersebut akan kita bahas, tapi tidak semua ya. Jadi disimak, dan kalau ada yang masih belum paham bisa kalian ulangi lagi nanti, atau bisa request ya mau bahas apa untuk berikutnya. Oke. Yang pertama kita bahas tentang bilangan. Oke. Nah, bilangan itu yang kalian tahu pasti ada bilangan positif, ada 0, dan ada bilangan negatif. Oke, jadi kalau di garis bilangan, kalau ini miring garisnya. Jadi kalau di garis bilangan itu gini ya. Oke. Nah, di tengah-tengah itu 0. Nah, di kanan 0 itu ada bilangan positif ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di kiri 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, dari garis bilangan ini kalian bisa tahu nih, misalkan 7 titik-titik dari negatif 7. Nah, 7 itu kurang dari negatif 7 atau lebih dari negatif 7. Ya, kalau 7 positif itu kan berarti ke arah kanan. Kalau 7 negatif itu berarti dia ke arah kiri. Oke, bilangan positif itu lebih dari bilangan negatif ya. Jadi 7 lebih dari negatif 7. Begitupun dengan negatif 2 titik-titik 2. Oke, negatif 2 lebih dari atau kurang dari 2. Oke. Ya, jadi karena negatif berarti dia kurang dari bilangan positif ya. Jadi negatif 2 kurang dari 2. Nah, sekarang kalau positif dengan positif dan negatif dengan negatif kita bandingkan. Misalkan titik-titik kita bandingkan dengan 5. Oke, 3 kurang dari 5. Oke, kalau misalkan kalau ini kan 3 kurang dari 5. Tapi gimana kalau negatif 3 titik-titik negatif 5? Oke, negatif 3 titik-titik negatif 5. Negatif 5 tuh ada di sini nih. Nah, ini negatif 4, ini negatif 5. Oke, negatif 5 itu lebih ke kiri ya. Jadi negatif 5 itu kurang dari negatif 3, atau negatif 3 lebih dari negatif 5. Oke, ini untuk bilangan positif dan negatif ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat berpangkat atau biasa disingkat BBB. Oke, bilangan bulat berpangkat ya. Ini bilangan bulat berpangkat. Oke, seperti apa sih? Nah, pasti kalian sebenarnya sudah belajar pasti ya. Nah, jadi contohnya misalkan A pangkat M. Nah, ini pangkatnya M. A pangkat M dikali A pangkat M. Oke,
A pangkat M dikali A pangkat N. Ini syaratnya bilangannya harus sama ya. Kalau di sini sama-sama A. Nah, kalau sudah bilangannya sudah sama tapi dia berpangkat, terus operasi hitungnya adalah perkalian, maka pangkatnya kita tambah. Jadinya A pangkat M ditambah N. Contohnya, misalkan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Oke, jadinya 2 pangkat 5 tambah 3, yaitu 2 pangkat 8. Oke, itu ya. Nah, ini untuk yang operasi hitung perkalian. Gimana kalau untuk yang pembagian? Misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Oke, kalau ini ada 2 cara. Mau kalian dengan rumus atau dengan coret-coret nanti ya. Oke, kalau kali kan tadi pangkatnya ditambah. Kebalikannya, sekarang kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, jadinya A pangkat M dikurang, mana ya M-nya? Dikurang N. Oke, jadinya contohnya misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Oke, kalau seperti ini jadinya 2 pangkat 5 dikurang 3, yaitu 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, terus ada lagi kalau pangkat dipangkatkan lagi. Misalkan A pangkat M dipangkatkan N. Nah, kalau seperti ini pangkatnya kita kali. A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Jadinya 2 pangkat 5 dikali 2. Pangkatnya jadinya dikali ya. Jadinya 2 pangkat 10. Oke, ini untuk bilangan bulat berpangkat. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, misalkan kasih contoh dulu beberapa enggak beberapa soal sih, cuman sedikit aja. Satu soal tentang bilangan bulat berpangkat. Oke, contohnya begini ya. Misalkan ada 4 A pangkat 3 B C kuadrat dibagi 2 A B pangkat 2 C. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian bisa menyelesaikan dengan 2 cara, dengan rumus yang ini atau dengan coret-coret. Oke, kalau dengan ini ada 2 cara ya. Jadi kita jabarkan semuanya. Oke, pembilang dan penyebutnya. Kalau pembilangnya kita jabarkan, berarti 4 A pangkat 3 B C pangkat 2 itu kita jabarkan jadinya 4 dikali A dikali A dikali A. A-nya karena pangkat 3 jadi kita tulis 3 kali. Terus dikali B karena B-nya pangkat 1 ya. Di sini tidak tertulis pangkatnya, jadi kita tulis 1 kali. C pangkat 2 berarti kali C dikali C. Oke. 2 dikali A dikali B pangkat 2 berarti B-nya kita tulis 2 kali, terus dikali C. Sudah. Kita tinggal coret-coret deh, kita bagi ya maksudnya. 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. Terus ini 1A kita bagi lagi dengan 1A
Di sini juga A-nya sudah ya, habis yang di bawah ya. Berarti yang di atas tinggal ada 2. Terus yang B, yang di atas ada 1, kita coret dengan yang di bawah 1. Terus C di atas 1 kita coret dengan yang di bawah 1. Jadi kita tinggal tulis sisanya 2 kali A-nya ada berapa nih? Ini sisa A-nya ada 2 ya. Jadi A pangkat 2. Terus B-nya sudah habis, tidak ada lagi, tinggal C. Berarti dikali C. Oke, di bawah penyebutnya tinggal B aja yang tersisa. Berarti kita tulis sini B. Sudah selesai. Easy kan? Oke. Jadi matematik itu mudah. Nah, bagaimana dengan cara rumus yang ini? Oke, caranya sama aja ya. Jadi kita tulis ulang di sini 4A pangkat 3 BC kuadrat per 2AB kuadrat C. Berarti di sini kita langsung aja 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. Oke, terus A pangkat 3 dibagi A pangkat 1 berarti kalau dibagi kan tadi pangkatnya dikurang. 3 A pangkat 3 dibagi A pangkat 1 tinggal A pangkat. Nah, berarti 3 kurang 1 berapa? 2. Jadi A pangkat 2. Oke, terus B. Ini B pangkat 1, di sini yang bawah B pangkat 2. Oke. Nah, kalau dibagi kan tadi dikurang. Tapi ini kan lebih besar yang di bawah ya pangkatnya. Jadi sisanya nanti taruh di bawah. Nah, 2 dikurang 1 kan 1 nih. Jadi di bawah tinggal B-nya pangkat 1. Ya, ini ya. Oke. Lanjut yang C. Ini C pangkat 2 dibagi C pangkat 1. Nah, berarti 2 kurang 1 yaitu 1. Karena lebih besar yang pangkat di atas, berarti sisanya taruh di atas. C pangkat 1. Sama saja ya. Oke. Next ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada penulisan bentuk baku. Oke, kalau penulisan bentuk baku itu kalian pasti sudah belajar juga. Nah, bagaimana contohnya penulisan bentuk baku? Misalkan ada bilangan 28.700. Kalian ingin mengubah ke dalam bentuk baku atau penulisan bentuk baku seperti apa? Oke, biasanya penulisan bentuk baku itu satu angka di depan koma ya. Jadi angka yang terdepan, nah belakangnya ada komanya, 2, oke. Nah, jadi komanya di belakang angka yang terdepan ya di sini. Jadi kita tulis nih, oke, lihat ya komanya. Kita maju komanya dari yang angka paling belakang. Angka paling belakang di sini kan 0. Jadi kita majuin komanya 1, 2, 3, 4. Oke, komanya maju 4 langkah. Berarti 2,87 dikali 10 pangkat 4. Itu untuk penulisan bentuk baku. Oke. Ini untuk sekilas tentang bilangan. Lanjut ya, kita bahas tentang himpunan. Nah, himpunan. Kita tulis di sini himpunan. Oke, apa sih yang kalian tahu tentang himpunan? Nah, himpunan itu adalah kumpulan atau kumpulan suatu benda, suatu objek ya, yang terdefinisikan dengan jelas.
Jadi kriterianya itu jelas ya. Himpunan itu adalah kumpulan yang terdefinisikan dengan jelas. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan kumpulan anak-anak pintar. Oke, kumpulan anak-anak pintar di sini. Miss tulis ya, kumpulan anak-anak pintar. Nah, kumpulan anak-anak pintar itu termasuk himpunan atau bukan? Nah, kata pintar itu apakah terdefinisi dengan jelas? Nah, pandangan orang tuh berbeda-beda ya. Jadi yang dikatakan himpunan itu adalah yang semua orang tuh akan berpikir bahwa itu sudah jelas gitu. Nah, kalau pintar itu pintar menurut si A belum tentu pintar menurut si B. Ya, jadi kumpulan anak-anak pintar itu bukan himpunan. Atau misalkan kumpulan gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi. Oke. Nah, kumpulan gedung-gedung tinggi di sini belum jelas seberapa tingginya. Minimal berapa tingginya gedung itu disebut gedung tinggi. Oke. Jadi di sini adalah kumpulannya belum jelas. Jadi ini juga bukan himpunan. Oke. Nah, lalu gimana ya contoh himpunan? Misalkan kumpulan nama hari dalam 1 minggu. Oke, kumpulan nama hari dalam 1 minggu. Apakah itu sudah jelas? Tentu jelas. Jadi semua orang tahu bahwa kumpulan nama hari dalam 1 minggu itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini adalah himpunan. Oke, ada satu contoh lagi. Oke, misalkan kumpulan hewan berkaki 4. Itu juga jelas ya, hewan-hewan yang berkaki 4 semua orang tahu dan pasti semuanya sepakat bahwa kumpulan hewan berkaki 4 itu contohnya kucing, kuda, sapi, dan sebagainya. Itu termasuk himpunan. Oke, jelas ya untuk membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, sekarang kita bedakan dengan nah, sekarang kita lanjut ke diagram Venn-nya. Oke, untuk menyatakan sebuah himpunan ada diagram Venn. Sini akan Miss bikin. Ini contoh diagram Venn ya. Oke, di sini ada 2 lingkaran. Di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, dari gambar diagram Venn ini kalian tentu bisa menyebutkan A irisan B, A gabungan B, komplement dari A irisan B atau komplement dari A gabungan B dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Satu persatu dulu, misalkan A irisan B. Kalau irisan ini simbolnya seperti huruf N ke bawah ya. Jadi A irisan B itu berarti diambil dari anggota A dan anggota B yang sama. Nah, siapa di sini yang termasuk A irisan B? Oke, A irisan B adalah yang ini ya. Oke, akan Miss kasih warna nih A irisan B. Oke, A irisan B itu ada di tengah-tengah ya. Nah,
ada di sini. Nah, ini A irisan B. Berarti A irisan B yaitu 2 anggotanya. Yang di tengah-tengah ya. Oke, lanjut kalau A gabungan B. A gabungan B. Sebentar, sini akan Miss tulis dulu semuanya. Ini A gabungan B, kalian sambil menentukan A gabungan B berarti anggotanya yang mana. Terus ada lagi komplement dari A irisan B. Ada lagi komplement dari A gabungan B. Lalu ada A dikurang B. Dan B dikurang A. Oke. Nah, dari satu diagram Venn ini kita bisa menentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, tadi A irisan B sudah jelas ya. Lalu sekarang A gabungan B. A gabungan B berarti anggota A dan anggota B digabung semuanya. Dan yang sama ditulis hanya 1 kali. Nah, kalau dilihat dari diagram Venn ini, A gabungan B berarti yang ada di A dan ada di B juga. Siapa aja? 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang lanjut. Ini ada tanda pangkat C kecil berarti komplement. Nah, komplement itu berarti yang bukan ya. Nah, sini komplement dari A irisan B berarti yang bukan irisan antara A dan B. Nah, siapa aja yang bukan irisan antara A irisan B? Nah, menurut kalian yang mana? Oke, berarti yang tidak ada di irisan. Nah, itu semua anggotanya, semua komplemennya. Berarti siapa? Nah, kebetulan di sini irisannya kan hanya 2 nih, angka 2. Berarti selain angka 2 ini adalah komplement dari irisan A dan B. Berarti anggotanya 1, 3, 4, 5. Nah, sekarang komplement dari A gabungan B. Kalau komplement dari A gabungan B berarti anggotanya adalah yang tidak ada di gabungan B, yang tidak ada di gabungan antara A dan B. Siapa aja? Nah, A gabungan B itu kan 1, 2, 3. Berarti selain itu 4 dan 5. Oke, lanjut. A dikurang B berarti selisih ya. A dikurang B berarti hanya yang anggota A-nya saja. Nah, yang anggota A-nya saja siapa? 1. Kenapa 2 tidak termasuk A kurang B? Karena 2 ini juga termasuk, meskipun dia milik si A, tapi dia juga milik si B. Jadi tidak termasuk ya. Jadi kalau A kurang B berarti yang ada di A saja. Nah, begitu juga yang B dikurang A. Berarti yang ada di B saja. Nah, yang ada di B saja berarti 3. Oke, jelas ya untuk menentukan himpunan dari diagram Venn. Nah, bagaimana dengan himpunan? Ini kan sudah ada gabungan, irisan, selisih, komplement. Ada lagi himpunan bagian. Oke, kalau himpunan bagian simbolnya itu seperti huruf C ya. Seperti huruf C seperti ini, misalkan nah, ini ya. Nah, itu untuk himpunan bagian. Oke, rumusnya itu adalah 2 pangkat N.
Jadi 2 pangkat banyaknya anggota. Contohnya, contoh di sini ya. Misalkan ada anggota A, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A itu berarti 2 pangkat 3, karena anggotanya ada 3 nih. 2 pangkat 3 yaitu 2 dikali 2 dikali 2, jadinya 8. Seperti itu ya. Nah, lanjut setelah himpunan kita akan masuk ke aljabar. Nah, untuk aljabar dan persamaan linier satu variabel kalian juga sudah pelajari ya, dan jangan lupa kalian semua terus berlatih banyak soal-soal cerita. Oke. Nah, di sini kita garisin aja ya di sini ya. Oke. Kita ganti pulpennya dulu. Oke, aljabar dan persamaan linier satu variabel. Oke, kalian harus tahu dulu bedanya kalimat terbuka dengan kalimat tertutup. Kalau kalimat terbuka itu berarti yang belum tahu benar atau salah. Kalimat terbuka ya. Ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Oke, kalau kalimat terbuka itu belum tahu benar atau salahnya. Kalau kalimat tertutup itu sudah tahu benar atau salahnya. Contohnya, X ditambah 4 sama dengan 3. Nah, X tambah 4 sama dengan 3. Apakah ini kita sudah tahu benar atau salah? Belum tahu. Kenapa belum tahu? X-nya kita nggak tahu ini berapa. Ya kan? Nah, beda halnya dengan misalkan di sini 3 tambah 4 sama dengan negatif 1. Oke, 3 tambah 4 sama dengan negatif 1. Ini benar atau salah? Salah dong, ya kan? 3 tambah 4 itu kan harusnya 7. Nah, sedangkan di sini adalah negatif 1. Berarti ini sudah tahu salah. Kalau sudah tahu salah atau benar, itu berarti dia termasuk kalimat tertutup. Nah, sedangkan ini kita belum tahu X-nya berapa, jadi kita belum bisa mengetahui apakah X tambah 4 sama dengan 3 ini benar atau salah. Makanya ini termasuk kalimat terbuka. Atau contoh kalimat lainnya, misalkan Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Itu benar atau salah? Atau belum tahu kebenarannya? Nah, itu kan sudah pasti benar ya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Berarti itu adalah kalimat tertutup. Nah, kalau misalkan hari ini akan hujan, berarti kalau hari ini akan hujan, hari ini akan hujan. Kita belum tahu hari ini akan hujan atau tidak. Nah, itu kalimat terbuka gitu ya. Jadi yang belum tahu benar atau salah dan belum itu termasuk kalimat terbuka. Tapi kalau sudah tahu benar dan salahnya, itu berarti kalimat tertutup. Oke, cukup ya. Nah, lanjut ya. Misalkan di sini ada persamaan aljabar 2x ditambah 3. Oke, kita ulang kembali ya. Siapa tahu kalian sebenarnya sudah paham, tapi kita butuh review gitu. Jadi kita akan mengulang saja, dan Miss yakin kalian di rumah pasti sudah paham gitu. Oke. Nah, ada persamaan 2x tambah 3. Ini ada 2 suku. Ya. Ini suku pertama, sebentar ya.
2X ini suku pertama, plus 3 ini suku kedua. Ya, jadi suku itu dipisahkan dengan operasi hitung tanda jumlah atau kurang ya. Jadi ini ada suku pertama, ini suku kedua. Nah, untuk di suku pertama ini ada yang namanya, sebentar. Ini angka 2 ini kan 2X ya, suku pertama itu 2X. 2X itu terdiri dari koefisien dan X-nya adalah variabel. Nah, jadi variabel itu huruf ya, hurufnya. Kalau koefisien itu angka yang di depan huruf tuh, angka yang di depan variabel itu koefisien. Apakah variabel itu harus selalu X? Tidak ya, bisa X, Y, A, B, C, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan 3 nih yang sendirian, jomblo ya dia. Jadi dia sendirian nih. Nah, ini namanya konstanta. Oke, bilangan yang berdiri sendiri. Dia konstanta. Oke, jelas ya. Nah, gimana kalau penyelesaian persamaan linear satu variabel? Jadi, misalkan kalian menentukan nilai X. Tentukan penyelesaian dari 3X ditambah 5 sama dengan 17. Oke. Nah, kalau disuruh menentukan penyelesaian, berarti kalian menentukan nilai X-nya berapa. Oke, kalian bisa menyelesaikan dengan alat peraga atau dengan cara penyelesaian seperti ini. Kita tulis di sini 3X-nya kita tinggalin sendiri di ruas kiri. Sama dengan 17, oke, plus 5-nya pindah ya ke sini. Karena positif, dia pindah ruas ke kanan. Jadi dikurang 15. Oh, sorry, dikurang 5. Bentar. Oke. Nah, berarti 3X sama dengan 17 dikurang 5 yaitu 12. So, X sama dengan 12 dibagi 3. Yaitu X sama dengan 4. Finish. Nah, gimana? Menurut kalian, apakah matematika itu mudah? Tentu mudah. Ya, mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini akan semakin terasa mudah. Oke, cukup sekian. Next time kita lanjut lagi dengan materi-materi yang lain. Semoga ini bisa membantu kalian semua dan semakin menambah pemahaman kalian. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Kalau masih belum paham, silakan ulang lagi. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.